Hai teman-teman, hari ini aku akan baca bab 4 dari novel Om Duda. Seperti biasa, kalian bisa baca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Raven datang ke kantor menemui temannya yang bernama Darren, teman sekaligus orang yang dipercaya oleh Raven untuk memegang posisi direktur utama di perusahaannya. Darren menghubungi dan berkata ada yang harus dibahas bersama. Saat sampai di ruangan Darren, Raven langsung duduk di sofa. 2 cangkir kopi hitam sudah terhidang di atas meja, beserta camilannya juga. Apalagi yang harus dibahas? Bukan hal penting sudah kamu sampaikan semuanya tadi, tanya Raven. Darren menghembuskan nafas pelan lalu menyerahkan sebuah dokumen pada Raven. Ini tentang kerjasama dengan perusahaan CV Empire. Bagaimana menurutmu? Apa kontrak kerja mau diperpanjang atau tidak? Raven mengambil berkas tersebut dan membacanya. Kontrak kerjasama mereka akan berakhir beberapa minggu lagi. Diperpanjang pun tak ada masalah kan? Tanya Raven. Memang sih, hanya saja aku mendengar berita tentang Dila dan khawatirnya jika kontrak diperpanjang, dia akan datang mengusik hidupmu dengan si kembar, jawab Darren serius. Raven menatap temannya tersebut dengan sebelah alis terangkat. Berita apa? Tanya Raven heran. Dila bercerai dengan suaminya. Raven terdiam dengar itu, kembali menatap berkas di tangannya. Kamu harus mempertimbangkannya dengan matang. Ada konsekuensi masing-masing jika memperpanjang kontrak maupun mengakhirinya. Darren menjelaskan. Raven terdiam dengar itu. Dila adalah ibu kandung Vano dan Bien, mantan istri Raven. Mereka bercerai 10 tahun yang lalu karena Dila ketahuan berselingkuh. Sejak saat itu mereka tak pernah bertemu. Dila pun seolah lupa kalau dia memiliki 2 anak yang hidup bersama Raven. Walau begitu, perusahaan Raven masih tetap menjalin kerjasama dengan perusahaan ayah Dila sampai sekarang. Perpanjang saja kontrak kerjasamanya. Jika Dila berulah, maka aku akan menghadapinya, ucap Raven serius dan tegas. Darren mengangguk pelan mendengar itu. Dia hanya ingin Raven tahu dan mengambil keputusan sendiri. Darren tak mau disalahkan jika dia yang memilih dan ternyata salah. Tak seperti keinginan Raven. Baiklah, jika keputusanmu seperti itu, aku hanya bisa berdoa semoga Dila tak mengganggu hidupmu lagi, ucap Darren. Raven mengangguk dan langsung berdiri. Tak ada lagi yang mau dibahas? Tidak, semuanya sudah selesai. Raven mengangguk dan berjalan keluar dari sana. Tak ada yang harus diurus lagi, jadi lebih baik pulang saja ke rumah. Menjadi seorang penulis di komunitas online membuat Sherin memiliki beberapa teman juga seprofesi dengannya. Secara mendadak, malam ini salah satu penulis yang cukup Sherin kenal mengajak Sherin untuk bertemu sekalian makan malam. Namanya Farrell Giovanni, seorang pria yang usianya beberapa tahun di atas Sherin. Mereka belum pernah bertemu dan malam ini adalah pertemuan pertama mereka. Selama ini, Sherin dan Farrell berkomunikasi lewat ponsel aja. Aku tak menyangka kamu lebih cantik daripada di foto, Farrell memuji setelah mereka duduk berhadapan. Sherin tersenyum malu mendengarnya. Terima kasih atas pujiannya. Kurasa pujianmu itu terlalu berlebihan, balas Sherin. Mendengar itu, Farrell tertawa pelan. Enggak kok, itu jujur. Ngomong-ngomong, kamu ada niatan untuk menerbitkan karyamu enggak? Tanya Farrell. Dia melipat kedua tangannya di atas meja, menatap Sherin dengan serius. Entahlah, aku kurang percaya diri untuk menerbitkan karya. Karyaku tak sebagus penulis lain, jawab Sherin tak yakin. Jangan seperti itu, karyamu bagus, banyak juga yang menyukainya, bahkan kamu memiliki pengikut yang banyak kan? Iya sih, tapi gaya penulisanku masih acak-acakan kayaknya, aku masih harus belajar lagi. Tak apa, jika kamu mau, aku bisa membantumu menerbitkan karyamu menjadi sebuah buku. Benarkah? Tentu saja. Beberapa minggu yang lalu banyak membaca ceritaku yang memberikan saran tentang sebuah penerbitan buku yang bagus. Nama penerbitanya Impro Digital kalau enggak salah, Sherin berkata. Farrell tersenyum mendengar itu. Penerbitan Impro Digital sebenarnya aku yang pegang. Farrell mengakui hal yang membuat Sherin tercengang kaget. Penerbitan itu awalnya dipegang dan dikelola oleh kakak iparku, dan sejak 2 tahun yang lalu, pengelolaan berpindah ke tanganku. Farrell menjelaskan. Sherin masih terengah tak percaya kalau dia sedang berhadapan dengan orang yang mengelola sebuah perusahaan penerbitan yang bagus dan terkenal. Itulah alasan kenapa karyamu menurutku pantas diterbitkan. Ide ceritamu menarik dan penyampaiannya benar-benar halus. Aku suka semua ceritamu, ucap Farrell. Sherin tersenyum lagi mendengarnya. Aku akan memikirkannya dulu. Obrolan mereka pun terus membahas masalah tentang literasi, tentang event yang sedang diadakan oleh pencipta komunitas hingga kolaborasi dengan penulis lain.
Obrolan mereka terhenti saat ada sebuah telefon yang masuk ke ponsel Farel. Setelah berbincang sesaat dengan seorang di telefon, Farel pun pamit pada Sherin. Berkata ada urusan keluarga, jadi dia harus pulang lebih awal. Aku pulang duluan, okey? Jika kamu berubah pikiran, langsung saja hubungi aku. Setelah mengatakan itu, Farel membayar makanannya dan pergi dari sana meninggalkan Sherin sendirian. Sherin tak berhenti senyum saat tahu siapa Farel sebenarnya. Tak menyangka bisa bertemu dan berbincang langsung dengan seorang penulis juga pengelola penerbitan. Sherin tak langsung pulang, masih sibuk dengan makanannya yang baru habis setengahnya. Sesekali Sherin menatap ponselnya melihat notifikasi di akun penulisnya. Sherin tersenyum melihat komentar-komentar pembaca di ceritanya. Ada yang marah karena karakter antagonis diceritakan Sherin, dan Sherin tertawa geli membaca semua komentar itu. Sherin? Sebuah suara yang mau menyebut namanya membuat perhatian Sherin teralihkan. Dia mendongak menatap seorang yang berdiri di depan mejanya. Wajah Sherin langsung pucat saat mengetahui siapa orang itu. Om Raven? Cicit Sherin. Dia jadi kikuk sendiri berhadapan dengan Raven, merutut dalam hati. Kenapa harus bertemu lagi dengan ayah si kembar itu? Padahal Sherin sudah memperapalkan doa semoga dia tidak lagi bertemu dengan Raven. Dia terlalu malu untuk bertemu dengan pria itu. Kamu sedang apa di sini? Tanya Raven. Tanpa bertanya dulu, dia langsung duduk di kursi bekas Farel dan hal itu membuat Sherin gugup setengah mati. Aku barusan ketemu teman, Om, jawab Sherin pelan. Dia tersenyum canggung. Oh, temanmu sekarang kemana? Sudah pulang? Tanya Raven lagi. Iya, Om. Sherin diam setelah menjawab pertanyaan Raven barusan. Matanya bergerak gelisah karena Raven yang masih duduk di hadapannya. Pria itu sedang buka ponnya yang barusan berbunyi. Om, pria tadi siang, aku minta maaf, ucap Sherin dengan kepala munduk, pipinya sudah merah berusaha menahan malu. Raven yang semula menatap layar ponsel langsung beralih menatap Sherin. Itu tak masalah, sepertinya Banu dan Bian tak menjelaskan posisi kamar mereka dengan detail padamu, balas Raven. Sherin tersenyum kecut mendengarnya. Mereka tidak memberitahuku apapun, Om. Satpam yang memberitahu aku tentang pintu kamar yang berwarna hitam. Raven tergelak pelan dengan itu. Pantas saja kamu salah masuk kamar. Wajarlah, Pak Rudi jarang masuk ke rumah. Sekalinya masuk pasti cuma ke dapur. Jadi tak begitu tahu kalau ada perubahan di dalam rumah, jelas Raven. Sherin mengerucutkan bibirnya mendengar itu. Benar-benar kesialan baginya. Kamu belum pulang. Tak baik perempuan pulang malam-malam sendirian, bisa mengundang kejahatan. Nada bicara Raven seperti seorang ayah yang menasihati anaknya. Sherin jadi terbawa perasaan melankolisnya. Dia tak pernah mendapatkan kata-kata perhatian seperti itu dari ayah kandungnya. Mendengar penuturan Raven barusan membuat Sherin terharu. Iya, Om, sebentar lagi aku pulang. Sendirian? Iya, aku bisa naik taksi atau ojek saat bepergian. Biar saya saja yang antar kosanmu satu arah dengan rumah saya. Biar sekalian, ucap Raven. Menawarkan tumpangan lagi, Sherin terdiam mendengar itu, bingung harus menolak atau menerima tawarannya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Sherin menerima tawaran Raven untuk mengantarnya pulang. Tak apalah, bisa hemat ongkos. Setelah membayar makanannya, Sherin pun menyusul Raven yang sudah menunggunya di dalam mobil. Sekali-kali Sherin mengucapkan terima kasih pada Raven yang sudah memberinya tumpangan, dan Sherin akan memastikan ini yang terakhir kali. Semoga saja ke depannya dia tidak lagi bertemu dengan Raven.